Saya mau tanya jemaat, dulu ada mobil, Innova ada, Triton ada, truk ada, jadi dong kemana-mana naik. Waktu merenungkan bagian ini, saya berkali-kali merenungkan. Kenapa? Karena saya itu kalau bawa mobil, kalau ada orang celaka, ada orang susah, untuk tolong saya tolong. Tapi biasa itu pertolongan jadi masalah kalau masyarakat yang ikut tolong itu kemudian mereka lihat saya terus bilang begini, pendeta, bolehkah antar ke rumah sakit pakai pendeta punya mobil? Oh itu saya pikiran itu, saya pikiran. Saya mau tanya jemaat, saudara bawa mobil ketemu orang susah berdarah-darah, luka-luka di pinggir jalan, bisa dibawa ke rumah sakit? Bisa? Bisa. Yang paling banyak bilang bisa itu karena dia belum ada mobil. Sebab kalau sudah ada itu pasti seki. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat malam. Ada sukacita? Sudah lapar? Mau makan? Sabar. Kita berteduh diri semuanya. Kita mau berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Segala kesibukan kita abaikan dulu. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, semua jemaat, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami berdoa Tuhan memberkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Kami percaya kami tidak akan pulang dengan sia-sia. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sukacita kita malam ini, saya ajak kita untuk merenungkan ulang satu bagian ini. Mari kita buka Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Sejemput jemaat Tuhan berdiri. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu,
orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan duduk semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua, shalom. Itu kurang kuat sedikit. Shalom. Dalam pembacaan tadi ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Mau jadi orang mana? Mau jadi orang mana? Yakin bisa jadi orang Samaria? Yakin? Betul-betul yakin? Kalau saudara mau jadi orang Samaria, maka tiap hari harus duduk di jalan antara Yerusalem, Yeriko. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Bisa? Bisa? Lama-lama tidak ada lagi yang kena rampok, saudara yang dapat rampok nanti di sana. Tetap konsisten mau jadi orang Samaria? Tetap? Atau mau jadi orang Samarinda saja? Baik, jemaat. Tidak ada jemaat di sini. Ini tinggal batu-batu semua ini. Jemaat, kisah tentang orang Samaria dimulai dari sebuah pertanyaan dari seorang ahli Taurat kepada Yesus. Apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Supaya perumpamaan tentang orang Samaria ini menjadi bagian dari jawaban Yesus terhadap pertanyaan, apa yang harus saya perbuat untuk peroleh hidup yang kekal? Karena orang yang bertanya itu adalah ahli Taurat. Tuhan Yesus bilang begini, engkau kan ahli Taurat, apa yang kau baca di sana, apa yang tertulis di sana. Dengan pasti dia bilang, kasihilah Tuhan Allah dan kasihi Tuhan dan kasihi. Terus Tuhan bilang, jawabmu itu benar, pergilah dan perbuatlah demikian. Tapi dia sadar bahwa untuk melakukan 10 hukum Taurat itu tidak mudah. Hukum Taurat itu ada 10, dijabarkan jadi 613 pasal. Masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari yang dia tahu. Kalau dia melakukannya tidak mungkin dengan sempurna. Kalau gagal satu, berarti gagal semuanya. Lantas dia mengajukan pertanyaan ini, dan siapakah sesamaku manusia? Lantas Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Adalah seorang turun dari Yerusalem ke mana? Ke Yeriko. Jarak Yerusalem Yeriko kira-kira 30 km dengan jalan berbelok-belok, berbatu-batu lepas. Tidak ada rumah di situ, kira-kira 400 meter di bawah permukaan laut. Sehingga kalau ada yang dirampok di situ, sudah pasti tidak mungkin ditolong oleh siapapun. Tapi kemudian ada orang melewati jalan itu. Dia dirampok, hampir mati, dipukul dan berdarah-darah di situ. Datang seorang imam. Ini imam tolong atau tidak? Imam tolong atau tidak? Ini imam ini baik atau tidak ini? Iya, tidak baik kan, masa ada orang susah di situ dia tidak tolong. Tapi jangan cepat-cepat juga begitu. Imam di bait Allah itu banyak orang. Ada yang ditabiskan dari jadi imam sampai mati tidak pernah melayani karena antriannya panjang sekali. Katakanlah saudara adalah imam itu. Dalam perjalanan ke bait Allah, tiba-tiba ada orang dirampok. Kalau orang itu mati, darahnya kena saudara, maka saudara akan dianggap najis, tidak layak melakukan pelayanan di bait Allah. Saya mau tanya, kalau saudara imam itu pilih pelayanan atau tolong orang? Pilih pelayanan atau tolong orang? Pilih tolong, yakin? Mantap. Kalau pendeta Yandi ya tergantung siapa yang kena rampok. Kalau yang dirampok itu janda muda, saya yakin pasti saya tolong, saya yakin. Tapi kalau yang dirampok itu oma-oma yang umur 76 tahun, pasti saya bilang, oma, mungkin ini jalan Tuhan ini. Tapi sudah, saudara mau tolong, baiklah, bagus itu. Setelah imam itu, datang lagi orang apa? Lewi. Siapakah orang Lewi? Orang Lewi adalah saudara dari para imam. Sama-sama kita tahu bahwa dari 12 suku Israel ada satu suku, yaitu suku Lewi,
yang dia dikhususkan hanya untuk merawat bait Allah. Banyak sekali ritual bangsa Israel di bait Allah sehingga harus secara khusus ada orang yang merawat, dan suku itu adalah suku Lewi. Katakanlah saudara adalah suku Lewi. Dalam perjalanan ke bait Allah untuk mengurus urusan pelayanan di sana, ada orang yang dirampok. Pilih urus bait Allah atau tolong orang? Pilih mana? Pilih mana? Yakin? Kalau pendeta Yandi, ya tergantung siapa yang dirampok. Ketiga, datanglah orang Samaria. Itu orang Samaria tolong atau tidak? Dia baik atau tidak? Jadi saudara rindu jadi orang yang baik itu kan? Saudara ini ada baik atau tidak ini? Tapi saudara dengar, orang Samaria itu sesungguhnya adalah salah satu keturunan dari Yakub. Yakub punya anak-anak yang kemudian dibagi dalam 12 keturunan. Tapi kenapa kemudian disebut Samaria? Ini terjadi setelah Salomo mati. Setelah Salomo mati terjadi pertengkaran di antara saudara-saudara yang boleh melanjutkan kepemimpinan Salomo, anak kandung atau anak tiri. Ini yang buat mereka pertengkaran itu bukan main-main. Terjadilah perang saudara, dan waktu Tuhan Yesus datang itu mereka baru bertengkar kira-kira 700 tahun. Saya mau tanya di sini, saudara-saudara ada aman-aman? Tetap aman? Orang-orang Samaria bertengkar karena soal poli. Di sini ada yang ribut soal politik. Oke, silakan duduk semuanya. Tepuk tangan dulu. Jemaat, mereka bertengkar karena soal apa? Di sini masih ada yang belum move on dengan politik, yang masih bertengkar terus itu, padahal pemilihan bupati habis itu masih ada. Nah, ini yang bikin kacau keluarga ini. Baik, jemaat, pertengkaran itu bukan main-main karena kemudian mereka terpecah. 10 suku di utara kemudian disebut Samaria, dan tinggal 2 suku yang ada di selatan, Yehuda. Saudara-saudara, apa yang disentuh oleh orang Samaria akan dianggap najis oleh orang-orang Yehuda. Ini jadi masalah serius. Tetapi orang ini memberi pertolongan. Dia melakukan 7 hal. Berapa hal? 7 kalau pakai bahasa Indonesia? 7.
Pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa Dayak? Apa? Ada 7 hal. 1, dia sabar. 1, dia oles luka-luka orang itu pakai anggur. Pakai apa? Alkohol yang ada pada anggur itu diharapkan dapat membersihkan luka-luka orang itu supaya tidak lagi jadi lebih besar karena virus atau bakteri. Rupa-rupanya orang Samaria ini jalan kemana-mana ada bawa Di sini ada yang kemana-mana bawa anggur. Dia ada di sini. Dia pakai baju warna. Kemungkinan besar dia orang. Yang pertama, dia buat apa? Pakai apa? Yang kedua, dia setelah luka itu bersih, dia oles luka-luka itu pakai minyak. Pakai apa? Kemungkinan besar ini minyak zaitun, karena salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Untuk 2 pekerjaan ini dibutuhkan sedikit hati-hati. Pasti dia bilang begini, tahan sedikit ya, tahan sedikit. Tidak mungkin dia bilang, makanya jangan jalan-jalan. Tidak mungkin dia bilang begitu. Saya mau tanya, untuk siram anggur dan oles dengan minyak, bisa dilakukan? Yang Samaria bisa? Mantap. Yang ketiga, dia membalut luka-luka orang itu dengan kain. Dia membalut luka-luka orang itu dengan, bisa dilakukan? Mantap. Tetap mau jadi Samaria? Oke, ulang. Yang pertama tadi apa? Anggur. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Membalut luka. Yang keempat, dia angkat orang itu, dia taruh di atas keledai tunggangannya. Saya mau tanya jemaat, dulu ada mobil, Innova ada, Triton ada, truk ada, jadi dong kemana-mana naik. Waktu merenungkan bagian ini, saya berkali-kali merenungkan. Kenapa? Karena saya itu kalau bawa mobil, kalau ada orang celaka, ada orang susah, untuk tolong saya tolong. Tapi biasa itu pertolongan jadi masalah kalau masyarakat yang ikut tolong itu kemudian mereka lihat saya terus bilang begini, pendeta, bolehkah antar ke rumah sakit pakai pendeta punya mobil? Oh itu saya pikiran itu, saya pikiran. Saya mau tanya jemaat, saudara bawa mobil ketemu orang susah berdarah-darah, luka-luka di pinggir jalan, bisa dibawa ke rumah sakit? Bisa? Bisa. Yang paling banyak bilang bisa itu karena dia belum ada mobil. Sebab kalau sudah ada itu pasti Saudara, banyak orang itu kalau ada mobil, dia sudah cuci, dia punya keset disikat, istri saja naik lepas sendal. Apalagi orang susah yang dia tidak kenal, masih tetap bisa mau jadi Samaria. Kenapa Samaria suara makin hilang? Oke, 1 tadi apa? 2, 3, 4, keledai. Yang kelima, dia bawa orang itu ke rumah pengina. Jemaat, ada orang susah di jalan, tidak ada rumah, bisa bawa dia titip tahan di hotel, bisa. Samaria, di manakah engkau? Ada orang susah bisa dititip di hotel. Saya lihat saudara sudah makin tidak konsisten ini dengan Samariamu. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia merawat orang itu. Dia merawat orang itu. Jemaat, pernah rawat orang sakit?
Menyenangkan atau menjengkelkan? Bayangkan kalau merawat orang itu berarti pagi-pagi dia harus kasih hangat air, harus masak bubur, harus cek di kamar, om, yuk, masih hidup. Bisa tetap jadi Samaria? Betul? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia memberi uang 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Dia bilang, rawatlah orang ini baik-baik, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jemaat, dulu kerja 1 hari, upah kerja 1 hari dibayar 1 dinar. Berarti 2 dinar adalah upah kerja berapa hari? Saya mau tanya, uang hasil kerja 2 hari bisa kasih orang susah? Samaria, uang harian yang 2 hari bisa kasih orang susah? Oke, kita hafal sekarang. 1 tadi, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang kita mulai. Jemaat, siapakah orang Samaria itu? Orang Samaria itu bukan saya, bukan juga saudara. Serindu apapun saudara menjadi orang Samaria, tidak mungkin terjadi. Baru tolong 1 orang saja kita sudah bertengkar dengan istri, apalagi mau tolong semua. Tidak mungkin. Lalu orang Samaria itu siapa? Orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Orang Samaria itu siapa? Dia jalan dari Yerusalem ke Yeriko. Ini sebuah gambaran yang menarik. Dalam konteks Palestina, setiap kali menyebut nama Yerusalem, orang tahu itu kota kudus. Dia jalan dari kota kudus ke Yeriko, kota terkutuk. Metafora yang baik untuk menggambarkan Yesus datang dari surga yang kekal ke dalam dunia yang penuh rawa payah. Kota kudus, makanya kita menyanyi, sama-sama menyanyi. Oh Yerusalem, hatiku kuring kemana? Ulang sekali lagi lebih kuat. Oh kota mulia, kota mulia, hatiku rindu tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa siapa? Bawa saya masuk sana. Jemaat, jalannya adalah jalan Via Dolorosa. Dalam jalan sengsara itu dia berjumpa dengan orang-orang yang dirampok hampir berdarah-darah. Siapakah orang itu? Siapakah orang yang dirampok hampir mati dalam perjalanan Yerusalem Yeriko yang Tuhan temukan dia di sana? Orang itu adalah saya. Orang itu adalah saudara-saudara semua. Kitalah orang-orang yang Tuhan temukan dalam perjalanan Yerusalem Yeriko, dirampok hampir mati berdarah-darah, dan tidak ada yang bisa tolong. Jemaat, siapakah atau apakah yang merampok kita?
Siapa? Siapa? Jangan cepat-cepat bilang iblis. Karena bisa jadi iblis tidak tahu apa-apa. Ada anekdot dulu bilang begini, satu hari iblis minta ketemu Tuhan. Tuhan, yo, ketemu dulu. Kenapa? Tuhan, saya mau berhenti jadi iblis. Kenapa? Karena saya pun pekerjaan ini, yang korupsi itu manusia. Itu uang korupsi juga, dorang tidak pernah bagi saya. Tapi dorang bilang ini pekerjaan saya. Tuhan, yang selingkuh itu manusia. Waktu dorang baku ajak jalan itu mereka tidak ajak saya. Tapi dorang bilang itu pekerjaan. Ini kalau begini terus saya berhenti saja Tuhan. Biar kasih manusia dapat itu pekerjaan semua. Jemaat, kita dirampok oleh kerakusan kita. Kita dirampok oleh nafsu kita, ketidakberdayaan kita. Dalam keadaan sekarat berdarah-darah tidak bisa ditolong itu. Imam tidak dapat menolong kita. Para pemimpin gereja tidak dapat menolong kita. Itu orang-orang Lewi tidak dapat menolong kita. Hanya orang Samaria, Yesus Kristus itu yang mampu menolong kita. Jemaat, dengan hati-hati saya ingin mengatakan hal ini. Memang imam tidak bisa tolong, orang-orang Lewi tidak bisa tolong. Saya suka umpamakan, masuk surga itu seperti pergi ke WC. Tahu WC? Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing akan pergi sendiri. Betul? Atau siapa yang kenal Pak Suryadi terus tanya, Pak Ketua, yuk kemana? WC? Titip Pak. Tidak bisa. Masing-masing pergi. Imam dan orang-orang Lewi tugasnya hanya kasih tunjuk jalan itu. Setelah itu, setelah kita ditemukan dalam perjalanan Yerusalem Yeriko itu, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Setelah kita disembuhkan, Tuhan membawa dan menitipkan kita di rumah penginap. Jemaat, apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan itu adalah gereja Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah. 3, 2, 1. Jemaat, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Yes. Mantap. Jadi surga lebih baik dari dunia, amin. Kalau begitu siapa mau pergi ke sana sekarang? Coba angkat tangan yang mau pergi sekarang. Mulai gugup ini. Pendeta, belum waktu Tuhan. Karena belum waktu Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan itu dititip di gereja yang kita sebut sebagai rumah penginap. Tapi ada banyak jemaat itu meninggalkan rumah penginap. Ada yang suka pindah-pindah rumah penginap. Di sini ada. Dia ada ikut ibadah sekarang. Tunjuk. Ada yang lebih parah. Tuhan kasih dia di rumah penginapan, tapi dia lari dari rumah penginapan, dan 1 tahun dia datang di rumah penginapan 2 kali. Ada jemaat ini yang pergi ke gereja 1 tahun 2 kali. Ada Pasca, Natal dan Pasca. Tidak mungkin Natal dan Tahun Baru, karena 31 Desember dia sumabok itu. Dia hanya datang Natal dan Pasca. Karena itu dia punya nama jemaat napas. Natal dan, karena Natal sekali, Pasca sekali, singkatan tambah panjang, napas 1-1. Kalau sudah mau mati tiba-tiba ingat Tuhan. Jemaat, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri di situ. Dia tidak pernah kasih tinggal orang di penginapan dengan kosong. Dia titip 2 dinar. Dia titip berapa? 2 dinar itu diumpamakan sebagai talenta. Sama-sama 1, 2, 3.
Ada orang punya talenta tapi tidak pakai, betul. Ada orang yang ada talenta tapi tidak menemukan talenta yang Tuhan kasih, betul. Ada yang sibuk urusan orang lain punya talenta tapi tidak pernah urus dia pun talenta, betul. Nah, ini orang-orang susah ini. Baik, jemaat. Lalu setelah dimengerti itu oleh ahli Taurat ini, pertanyaan Tuhan Yesus ini menjadi penting. Tuhan melihat kepadanya dan bertanya, menurut pendapatmu, siapakah sesama manusia dari orang yang dirampok itu? Jawabannya pasti gampang. Karena sudah jelas yang tolong itu yang disebut sesama manusia. Tapi itu pertanyaan dari Yesus yang menjungkir balikan cara berpikir ahli Taurat ini. Kenapa? Ahli Taurat ini berpikir dengan melakukan 10 hukum Taurat, maka dia tidak butuh lagi Yesus Kristus juru selamat. Itu dia tidak butuh. Apalagi keselamatan itu datang dari Yahudi, dan dia berpegang itu, mereka itu adalah yang paling utama. Siapa mau datang kepada Tuhan harus melalui mereka, harus seperti Yahudi. Pertanyaan ini merusak konstruksi berpikirnya. Jemaat, pertanyaan itu sekaligus mengukur seberapa jauh orang-orang yang katanya melayani Tuhan tapi tidak bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat, jangan pikir karena saudara rajin gereja lantas kemudian saudara menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Pendeta Yandi itu berkhotbah setiap hari menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Maria menyanyi setiap hari bagus, menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Ini singers dong ini. Menyanyi bagus kok tidak? Menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Saudara mungkin hadir pada semua ibadah di gereja, bahkan mungkin saudara disebut maha hadir. Senin hadir, Selasa hadir, mulai dari lansia sampai anak-anak saudara hadir semua. Menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Kenapa? Ada syarat. Ada apa? Syaratnya adalah menjaga kekudusan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Kenapa menjaga kekudusan menjadi penting? Karena Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus, tidak dapat menyatu dengan yang. Kalau kudus itu terang, tidak kudus itu gelap. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang. Jemaat, saya mau tanya dulu, anak-anak muda, terang atau gelap? Terang atau gelap? Yakin? Mantap? Yes. Berarti terang itu amin. Lalu kenapa 14 Februari? Cek. Lalu ulang. Anak muda, terang atau gelap? Terang, mantap? Yes. Oke. Lalu kenapa 14 Februari kemarin kamu pacaran di gelap-gelap? Di sini ada yang pacaran di gelap-gelap. Yang mana dia? Anak muda, kamu itu jangan buru-buru menikah. Nikmati saja dulu hidupmu di masa muda ini. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Tugasmu itu Sherlock. Anak muda, yang dia punya nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia punya madu habis. Itu tinggal dia punya lebas aja itu. Kenapa? Banyak rumah tangga itu hancur setelah pernikahan, bukan ketika baru memulai. Amin. Kita lanjut dulu. Jemaat, pertanyaan itu mengukur seberapa jauh. Saya mau tanya sekarang untuk memberi penjelasan ini. Jemaat, pernah ke pantai? Pantai mana? Pergi dengan siapa?
Bikin apa? Di pantai itu air hanya sampai di sini. Karena air hanya sampai di betis, orang bisa sambil tendang-tendang, bergurau, senang-senang. Di pantai itu orang bisa foto-foto. Orang bisa pinggir pantai. Coba masuk 1 kilometer ke dalam. Ketika gelombang angin makin kencang, siapa yang ketika dia sudah mau tenggelam di sana dia bilang, "Hei, perahu sudah mau tenggelam, tolong foto." Bisa? Yang gaya-gaya itu masih jalan di pinggir-pinggir pantai. Jemaat, pernah jalan kaki? Bisa jauh dari sini sampai Balikpapan? Jalan kaki bisa, tapi jaraknya karena dekat, kekuatan full ada di kita. Karena kekuatan penuh ada di kita, orang kita tidak butuh, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Kekuatan penuh ada pada kita. Lebih jauh. Naik motor pernah naik ojek, pernah dia lari kencang, terus pernah saudara bilang, adek pelan sedikit. Kenapa? Tante punya dada tidak kuat. Terus ini anak ojek bilang, aduh minta maaf ibu hanya bayar 5.000. 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem ibu. 10.000 dulu baru pakai rem. Tapi poinnya jelas, makin jauh berjalan, orang makin sadar akan kekurangannya. Dia bukan siapa-siapa. Lebih jauh. Jemaat, pernah naik mobil, angkutan umum pernah, ke Palangkaraya pernah, duduk di samping driver pernah, yang dia belum rem, kita yang mau angkat kaki rem begini ada. Semakin jauh berjalan kita sadar kita bukan siapa-siapa. Lebih jauh, naik kapal laut pernah. Saudara-saudara, saya ditebiskan dari pendeta melayani di satu pulau bagian selatan di Indonesia. Kalau musim timur, pas musim angin timur kencang sekali, itu kalau masih ada kapal yang jalan tuh berat sekali, gelombang sangat besar. Di atas kapal itu kalau gelombang itu besar, banyak orang kalau lihat pendeta datang bilang begini, pendeta, yo kita ibadah. Di darat tidak pernah ibadah, tapi di tengah laut itu tiba-tiba kerinduan beribadah itu tinggi. Jemaat, yang menarik kalau ibadah di laut itu adalah waktu persembah, apalagi di tengah laut yang bergelombang diiringi lagu di tengah. Saudara, itu pada waktu persembahan dan menyanyi lagu itu kumpul persembahan tidak pakai tangguk persembahan, harus pakai dus. Kenapa? Pertama karena tangguk itu tidak ada di kapal. Tapi yang kedua, kalau ibadah di laut itu, tangguk persembahan datang sekali, isi tangan di saku begini, dapat berapa saja semua masuk, tidak lewat otak, dari sini langsung. Beda dengan ibadah di darat. Beda kok tidak? Termasuk yang sebentar ini. Itu kalau yang bawa persembahan datang itu kita taruh tangan agak lama. Sudah ada lama lagi mata lihat ke atas baru putar-putar ini. Angkat persembahan isi, yang sudah bawa lewat baru kita kaget. Aduh, kenapa? Tadi saya isi yang merah. Menyesal dia itu. Lebih jauh lagi, naik pesawat pernah? Jemaat, kalau naik itu Airbus atau Boeing itu dia terbang kira-kira 36.000 kaki. 36.000 kaki berarti kurang lebih 12 kilometer. 12 km di atas udara itu pesawat belum jatuh kita sudah mati, belum jatuh dia baru turun mati kita. Di 12 km itu saudara sudah bisa santai, sabuk pengaman sudah bisa dilepas, sengaja jalan-jalan ke belakang, tiba-tiba lampu seatbelt itu menyala dan ada suara bilang begini, berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu ada pengumuman begitu ada yang berani protes? Silahkan kembali ke tempat duduk. Mau kembali buat apa? Itu jago hilang Bapak. Dia pulang dengan itu mau kencing saja tunda.
Dia duduk terus ada anak-anak ribut di situ, dia hanya bilang, "Adek, doa." Di ketinggian 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Itu cepat atau lambat? Itu cepat, tabrak awan itu pasti guncang. Dan orang Kristen kalau ada di atas, waktu pesawat itu tabrak awan, dia kaget dan langsung bilang, "Yesus." Kalau di darat kaget, dia maki. Saya belum pernah dengar orang maki di atas pesawat. Di sini ada yang biasa maki. Nah, apa maksudnya? Sekarang mari kita lihat. Perjalanan dengan Yesus itu kemudian memungkinkan kita bukan siapa-siapa. Makin jauh berjalan kita makin kecil. Saudara tidak akan bisa mengandalkan apapun. Mari kita mulai untuk membahas kasih di tengah keluarga. Jemaat, tadi saya bercerita dengan yang mewakili Pak Bupati, Pak Silas. Kami bercerita dan beliau bilang, persoalan sekarang itu ada di ada suami istri tiap hari bertengkar, tapi kalau pergi acara pesta baju seragam. Padahal hal hati lain ada begitu di sini. Dorang dua jangan sampai ada ikut ibadah sekarang. Masalah lebih banyak itu ada di jemaat. Tolonglah bahwa kita tidak bisa membawa rumah tangga itu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Jemaat, yang paling penting dalam rumah tangga itu adalah 1, penghormatan. Sama-sama 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada. Jangan marah dia di muka umum. Jangan ancam dia di muka umum. Tunggu sampai baru ini. Ibu-ibu, ajar semua orang di dalam rumah untuk menghormati kepala. Sebab kalau dia tidak dapat di rumah, dia akan cari di. Oh, ibu-ibu juga tahu. Yang kedua, setelah penghormatan itu adalah dikasih. Hai suami-suami, kasihilah. Harus pakai kata mu, itu huruf MU itu. Kasihilah. Bukan orang lain punya, tapi istri sendiri. Saudara, kalau kasih dan penghormatan tidak ada di rumah, saudara hanya sekedar tinggal bersama. Sesungguhnya tidak menikah. Saudara mungkin hanya sekedar berkomitmen karena ada anak-anak. Penjelasan tadi yang panjang lebar tentang orang Samaria bukan saja untuk keselamatan kita, di mana dia bawa kita ke sorga, tapi selama kita masih dititipkan di tengah-tengah dunia ini, tetap kita butuh dia. Ada banyak keluarga kaya tapi belum tentu bahagia. Alkitab kasih tahu, kalau engkau mau bahagia ada 4 hal. Berapa hal? 1, takut akan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah. 3, 2, 1. Suami-suami yang takut Tuhan itu tidak akan pernah menampar walaupun dia sangat Istri yang takut Tuhan itu tidak akan pernah tipu sua hanya untuk belanja Anak-anak yang takut Tuhan itu tidak akan mengkhianati kepercayaan orang tua. Anak-anak, jangan bikin malu orang tua. Jangan bikin malu. Jangan bikin malu siapa? Jadi yang pertama bahagia itu kalau takut akan
Yang kedua, kalau makan dari jeripaya tangan sendiri. Kalau apa? Kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Anak-anak, jangan hanya harap warisan, kerja. Ulang, anak-anak, jangan hanya harap, tapi harus. Karena anak yang hanya harap warisan, dia punya pertanyaan tiap hari hanya satu: kapan papa mati? Lama-lama papa belum mati, siapa mati duluan? Nona-nona muda. Di sini tidak ada nona muda. Ini oma-oma semua ini. Nona muda, kalau kamu punya pasangan, kamu punya calon, kamu punya pacar itu pemalas kerja, tiap hari hanya judi, mabuk, judi, mabuk, judi, mabuk, baru dia bikin story, semua akan indah pada waktunya. Itu putus sudah, tidak ada masa depan dengan manusia begitu itu. Oke, mau bahagia, pertama apa tadi? Apa? Yang kedua apa? Makan dari jeripaya tangan sendiri. Tapi bukan judi. Di sini ada yang tukang judi, suruh polisi tangkap. Jangan dari hasil korup. Di sini ada tukang korupsi, tidak akan menjadi darah daging bagi keluarga dan anak-anak itu. Jangan dari hasil rampah. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada pada. Berbahagialah engkau dan baiklah. Ketiga, rumah yang bahagia kalau anak-anaknya seperti tunas. Bukan. Yang ketiga itu keempat. Yang ketiga, kalau istrinya seperti pohon anggur yang subur. Kalau apa? Istrinya seperti, kalau istrinya menjadi sukaci, ibu-ibu, kalau suami pergi ke kantor, ingat ibu-ibu, senang kok tidak? Dia telepon, ibu-ibu senang kok tidak? Atau siapa yang suami telepon, dia marah, telepon. Bapak-bapak, sukacita kita ada di istri seperti pohon anggur yang dia pun badan mau subur kok tidak pedu. Yang penting dia menjadi sukaci. Jadi sekalipun bapak-bapak berangkat tugas ke Surabaya, Jakarta, Denpasar, tidur di hotel berbintang, spray dari Sutra, selimut dari Sutra, sarung bantal dari Sutra, berbau harum sekali, tapi dia tidak lupa istri di keempat, satu tadi apa? Kedua. Yang ketiga, istri. Yang keempat, kalau anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Kalau apa? Kalau anak-anak itu dapat menyembuhkan luka dari orang tua, harapan dan cita-cita orang tua bisa dipenuhi oleh anak-anak. Itu hanya terjadi kalau kita mencari jemaat. Ingat kerja, tapi jangan lupa latihan badani itu baik tapi terbatas. Ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup yang sekarang maupun kehidupan di zaman yang akan. Jemaat, saya mau akhiri khotbah ini, saya mau kasih ingat kita. Dengar, sudah umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik itu tidak penting lagi dalam hidup. Tidak bisa disembunyikan lagi di balik lipstik dan bedak. Waktu ibu-ibu masih umur 20-30 tahun itu yang rasa kinclong. Sudah 50, melele itu pipi, melele. Saya punya teman itu waktu kami SMA, dia tato Guns N' Roses punya lambang yang orang pangku kaki begini nih, sambil melukis. Woi, kulit bagus, tinta bagus. Itu umur 17.
Waktu dia umur 43 tahun, itu belum 50, baru 43 ini. Dia sakit. Kita pergi lihat itu, saya sedih itu. Itu tato itu bukan seperti orang pangku kaki, seperti orang menyembah itu, sudah menurut. Dulu dia tato naga. Sudah 50 tahun itu sudah diulat bulu itu. Dulu tato bunga mawar. Sudah 50 itu, bunga pepaya mungkin. Ibu-ibu, kalau ada yang tanya, ibu-ibu umur berapa sekarang? Umur berapa? Terus ibu bilang 50. Dia sengaja kaget. 50? Orang Manado bilang, dapat lihat 35. Jangan percaya. Masa umur 50 dapat lihat 35? 15 di mana coba? Kalau ibu jalan dengan ibu punya anak gadis, terus ada yang tanya, yang ini siapa? Yang ini siapa ini? Ini saya punya anak gadis yang pertama. Dia kaget. Anak gadis? Dapat lihat kakak ade. Jangan percaya. Masa ibu dengan anak seperti kakak ade? Ibu dengan anak kalau seperti kakak ade itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya anak gadis itu muka tua, jadi beda tipis. Atau kemungkinan yang kedua, dia punya ibu itu menikah masih terlalu muda. Mungkin umur 5 tahun sudah kawin. Jemaat, umur 60 tahun ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Sudah pensiun. Rata-rata ASN, TNI, Polri, perusahaan-perusahaan itu kasih pensiun orang di sekitar umur 60. Waktu kita masih aktif, masih kuat, kita datang, anak buah bisa bilang, siap, laksanakan, lanjutkan, hormat. Itu aktif. Sudah pensiun, anak kecil lihat kita, dia bilang, tua, asam urat aman kah? Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kau pegang tongkat, mau naik di lantai 2 jalan begini, oh tidak jadi. Umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan orang umur panjang sampai 80 tahun, bahkan kaya atau miskin pun sama saja. Tidak mungkin lagi beli daging 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, darah tinggi, jantung, diabetes, asam urat, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah, kita seperti mall saja. Mall-mall dia perasa sudah habis. Apa yang bisa kita harapkan di tengah dunia ini? Oke, jemaat. Karena itu, dari hukum Taurat itu, yang 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Masih ada ribuan peraturan setiap hari. Tuhan simpulkan dia tinggal 2 kalimat, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu tinggal 1 kata, yaitu apa? Kasih. Kasih itu apa? Kasih itu tidak suka. Jemaat, kasih itu dalam Alkitab. Sabar itu bukan berkaitan dengan menunggu waktu selesai, tapi sabar dalam Alkitab berkaitan dengan 2 hal. 1, sabar terhadap situasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada situasi tertentu dalam rumah tangga yang kita tidak suka, tapi firman Tuhan bilang, ada sakit penderitaan, sudah kanker bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh juga, tapi firman Tuhan bilang, ada masalah yang kita mau selesaikan hari ini tetapi sudah berlarut panjang, firman Tuhan tetap bilang, ada pendeta satu ini tidak ada rambut, khotbah sudah terlalu lama, kita pemalas dengar, tapi firman Tuhan bilang, menyanyi, sabar, apa?
Kedua, sabar terhadap orang. Sama-sama, 1, 2, 3. Ada orang-orang di sekitar kita punya kehidupan itu sangat menjeng. Tapi firman Tuhan bilang, ada tetangga-tetangga dekat rumah itu sangat tapi firman Tuhan bilang, ada orang di perusahaan itu sangat tapi firman Tuhan bilang, ada suami-suami itu sangat tapi firman Tuhan bilang, ada juga istri-istri sangat tapi firman Tuhan bilang, ada mertua sangat menjeng. Tapi firman Tuhan bilang, jemaat, waktu kita doa minta kesabaran, Tuhan tidak kasih kesabaran. Tapi seringkali Dia mengizinkan ada masalah yang supaya kita melatih. Ada satu pasangan suami istri datang di saya, Pak Pendeta, kami mau cerai. Hei, jangan ngomong itu, tidak boleh cerai. Ay, Pak Pendeta, tiap hari kami baku pukul. Bapak Pendeta mau kami baku bunuh. Saya, jangan. Tapi bicara-bicara so tidak bisa. So saya tanya dorang, kamu nikah berapa tahun? 10 tahun. Anak berapa? Anak 4. Hah? Yang tiap hari kamu berkelahi ini anak bisa 4? Kalau kamu 2 baku sayang, itu 1 TPS itu kamu punya anak semua itu. Jangan hanya lihat pada kelema, tapi lihat pada ajarilah agar kami padamu yang lebih kuat. Ajarilah bahasa agar kami apa? Mari tunduk kepala semua di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras. Nikmati 1-2 menit bersama dengan Tuhan. Katakan sesuatu yang jujur kepada Tuhan. Ingat, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita. Ada yang berkomitmen bagi keluarga, bagi dirinya, bagi istri, bagi suami, anak-anak, orang tua. Lakukan sekarang. Mari berdoa. Tuhan, kami renungkan firman-Mu dalam terbatasnya kami, tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami sangat rindu firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih. Kami menaikkan apa yang menjadi bagian kami yang mungkin tidak pernah terkatakan. Tuhan, dengar kami. Jawab kami seturut dengan kehendak-Mu, tapi berikanlah kepada kami iman supaya kami terus percaya pada Tuhan sekalipun hidup yang tidak menguntungkan. Kami pulang dengan sukacita, bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami sungguh tahu Tuhan Yesus yang baik tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri, karena oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan. Sebelum saya berikan ini mic kepada yang bawa acara, saya kasih tahu. Jemaat, saya itu kalau itu acara-acara begini, saya biasa tegur itu MC itu. Kalau MC tiba-tiba bilang begini, baik saudara-saudara, kita sampai pada acara yang kita tunggu-tunggu. Ternyata yang tunggu itu bukan firman.